Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika selesai sholat subuh, saya ingin membaca Al-Quran. Pasnya juz 29, surat Al-Qiyamah. Yang biasanya sehari satu juz gak bisa, karena diberhentikan di surat Al-Qiyamah. Pas ketika di sekolah saya rangkum gak kuat, ngantuk. Kemudian tadi setelah maghrib, Zafir itu murojaah surat Al-Qiyamah. Zafir sih had. Wah, ini kayaknya sebagai petunjuk saya harus menyampaikan surat ini. Semoga dipahamkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Di dalam ayat lain disebutkan surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bawahnya Mas Rid. Pada hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, kedua tangannya berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kedua kakinya atau kaki-kakinya menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini harus kita yakini. Ya, harus kita yakini bahwa semua anggota tubuh kita merekam terhadap apa yang kita kerjakan. Tidak hanya anggota tubuh, alam semesta itu juga merekam kebaikan kita dan kejelekan kita. Bahwanya kita digembirakan dengan perkataan Allah. Allah gembira hambanya bertaubat. Lallahu afrahu bitaubatit ta'ibi. Sungguh Allah itu lebih senang, lebih bahagia terhadap orang yang taubat. Yang senangnya bahagia itu melebihi minadh-dham'anil waridi, daripada orang yang kehausan kemudian minum. Orang yang haus itu yang diinginkan adalah air segar. Dan ketika menemukan air segar membasahi tenggorokannya, itu seperti apa bahagianya? Bisa diumpamakan seperti buka puasa. Makanya doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Perhatikan, zahabat doma'u. Zahabat doma'u, telah sirna haus dan dahaga. Jadi ketika air itu menyentuh tenggorokan, senang apa senang? Senang. Allah lebih senang daripada itu.
Wa minal aqimil walidi, maaf, dari wanita yang divonis mandul tiba-tiba mampu melahirkan. Bahagia gak kira-kira? Allah lebih bahagia. Wa minal dhalil wajidi, daripada orang yang tersesat kemudian menemukan jalan. Bu Kiki masuk. Insya Allah. Amin. Faman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapa yang taubat kepada Allah, taubat yang sungguh-sungguh, ansallahu hafidhaihi, Allah melupakan para malaikat yang mencatat amal keburukan. Ya Allah, dasarnya taubat itu loh. Tingkatan malaikat bisa dilupakan di catatanku. Wajawarohahu, terhapus dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Wabiqo al-ardi, bumi kulliha khotoyahu wa dunubahu, dihapuskan. Yang tadinya alam semesta itu merekam dosa-dosanya itu dihapus. Kira-kira Al-Qiyamah ini nyambung enggak dengan doa sa'i? Masih ingat? Biar enggak ngantuk. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram, yang artinya hampir sama dengan doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfir warham wa'fu, ya Allah ampuni, sayangi, maafkan. Wa takarram, engkau zat yang maha mulia. Wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Tolong hapuskan dosa-dosa sejauh mana tahu jenengan ya Allah, sedangkan saya tidak tahu. Ya. Ini kalau dibuktikan, ditunjukkan, balil insanu ala nafsi basira, bahkan manusia itu akan menjadi saksi dirinya sendiri. Apa yang dia kerjakan itu terekam semua, dan nanti matanya dibuat terbelalak. Dan kita selalu niat ketika wudhu dan sholat itu taubatan nasuha, agar rekaman yang jelek-jelek itu terhapus. Kalau rekaman yang jelek-jelek terhapus, maka peka kepada rekaman yang baik. Balil insanu ala nafsi basirah bisa diartikan bayi. Bayi itu punya basirah yang peka. Ya, yang berkali-kali kita sampaikan, kalau badannya kena kotoran, berontak. Basironya berontak. Tidur sepulas-pulasnya, ngompol, terbangun. Basironya itu bersih. Anak kecil tertidur pulas, digendong ibu-ibu angker, itu tangi Bu Ida. Atau diajak masuk rumah yang angker, basironya itu berontak. Silakan anak kecil ajak bohong, gak bisa. Nah, nanti kalau ada tamu bilang ibu tidak di rumah. Tamunya datang, ketika tamunya datang, kata ibu,
Jadi secara kodrat dan fitrah kita itu suci dan bersih. Tapi karena sudah terkontaminasi dengan otak-atik sifatnya otak itu loh. Otak. Kalau otak-otak kan enak. Otak-atik itu loh, di otak-atik yang tadinya haram menjadi setengah halal, itu otak-atik. Tapi kalau pakai basiroh, itu subhanallah. Semoga dengan amal ibadah kebaikan demi kebaikan, basiroh kita itu kembali seperti bayi. Semoga surat Al-Qiyamah ini setelah kami pulang dari tanah suci, basiroh kita kembali. Dan panjenengan juga saya ajak kembali. Mabrur itu artinya kembali fitrah, kembali ingat kepada Allah, kembali Abdullah, menghamba Allah, bukan menghamba dunia, bukan menghamba selain Allah. Karena nanti kita ditunjukkan catatan buku. Nah, masuk kita selalu berdoa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibi hisaban yasira. Ya Allah, tolong beri catatan buku amal dengan tangan kanan dan tolong hisab dengan yang mudah. Kalau membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'rini bi kitabi, ini yang kanan ini. Kitabi bi yamini wa khasibni sama yasira. Begini sudah hafal Bu Tati? Ditulis apa-apa, enggak usah dihafalkan. Ya Allah, beri buku catatan amalku dengan tangan kanan, wa hasibni hisaban yasira, hisab dengan hisab yang mudah. Jangan kalau ngitung duit itu mudah gak? Hah? Ya maksudnya, delok kertas warna apa? Kalau abang mudah, kalau recehan ngersulau. Satunya masih tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bisimali au min wara'a dhahri. Ya Allah, aku berlindung dari menerima catatan dengan tangan kiri atau dari belakang. Ya Allah, lengkap sudah ya. Dan di dalam hadis disebutkan bersama dengan percikan air itu terhapus dosa-dosa. Masuk doa rukuk dan sujud, khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi. Dosa yang tersimpan di tangan, kejahatan, kemaksiatan tangan, mata, telinga, itu sengaja dan diniatkan untuk dihapus. Dihapus. Kalau kita minta terus mengemis di hadapan Allah, pasti dihapus. Doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ditutup dengan wa'fu anni, maafkan, itu dihapus. Dihapus. Semoga catatan kita yang banyak itu lebih banyak, yang jelek itu terhapus. Ya Allah, jenengan itu kalau terbebani itu terasa enggak? Sekarang tolong lihat ayat 16, kembali ke slide awal maksudnya. Tidak boleh tergesa-gesa membaca Al-Quran. La tukharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
summa inna alaina bayanah. Sesungguhnya, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kira-kira ana wonge enggak? Maca Quran cepet-cepetan itu loh. Cepet-cepetan khatam itu loh. Diundang khataman Shaqibul Bait, dibagi. Awakmu 5. Karena enggak dilihat oleh Shaqibul Had, dilocati 1 juz enggak ngerti. Ya Pak ya. Targetnya kan khatam. Dapat pahala? Ya. Dapat Al-Quran. Dapat bacaan Al-Qurannya. Dapat pahamnya? Belum tentu. Ya. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran, menggerakkan lisanmu. Ini yang sepuh-sepuh wis gak iso kesusu. Iku mencetat untune. Mencetat untune itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Menarik ini Bu Kiki. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Kalau tidak ngalami bingung. Bacaan Al-Quran itu ada 2, bacaan manusia dan bacaan yang sudah dibimbing Allah. Ada yang masih bacaan manusia, belum mendapatkan bimbingan Allah. Gimana caranya? Mohon dibimbing ya Allah. Iqra bismi rabbik. Bacaan itu kalau sudah dibimbing, maka suaranya enak. Merdu, bercucuran air mata, yang mendengar itu kena resonansinya menangis, merinding dan bergetar. Itu tandanya bacaan yang sudah mendapat setruman Allah. Tentunya bacaan yang tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa biasanya setan. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar untuk mendapatkan bacaan yang dibimbing Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kata Allah, sungguh kami yang mengumpulkan di dadamu. Diam dulu, nanti sampai ada aliran bimbingan dari Allah. Wa qur'ana, kemudian baca. Rasanya itu beda. Jenengan kayaknya bingung. Ketika jenengan istiqomah membaca Al-Quran sehari 1 juz, mood hari per hari itu kan beda-beda sih. Ada yang hari ini 1 juz wabot, bolak-balik buka lembaran. Besoknya itu loh, 2 juz sekali duduk kok ringan. Sadari Allah terlibat dan tidak terlibat. Pernah baru ta'awud basmalah sudah angop, menguap? Iya. Allah terlibat dan tidak terlibat, kita harus sensitif. Saya pernah niat wudhu, hanya wudhu. Pas wudhu, loh, niat membaca Al-Quran. Wah, ini namanya dibimbing sama Allah. Saya pernah hanya niat wudhu, wah sekalian duha. Gitu. Tidak ada niatan dari awal, tapi ada niatan 2, 3, 4. Itu kebaikan yang dibimbing. Saya yakin jenengan sering dibimbing, tapi enggak paham. Karena terlalu pinter. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin.
Orang kalau baca Al-Qur'annya tergesa-gesa, itu sadar dibimbing dan tidak dibimbing? Ustaz, dibimbing. Loh, dibimbing sama setan. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Menarik sekali. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kalau bacaan itu sudah mengalir, ikuti bacaan ini, suaramu itu tidak seperti suaramu, dan nanti ada keterangan yang tidak paham jadi paham, yang tidak paham jadi paham. Semoga paham. Ya, semoga paham. Tidak akan paham kalau kita masuk zona baca Al-Quran terlalu cepat. Tidak akan paham. Tidak akan paham rahasia ayat ini. Seperti apa bacaan dibimbing Allah. Kalau sudah ada bimbingan itu, fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ketika sudah mengalir bimbingan Allah, maka ikuti. Ketika diikuti bacaan itu enak, enak. Capek hilang, hilang. Ngantuk hilang, kebodohan menjadi kepahaman. Loh, saya baca ini kok gak paham-paham. Ya Allah, hati saya lagi kotor ini. Lagi kotor. Ini 2 kali. Tidak sengaja tadi pagi baca surat Al-Qiyamah. Tadi pagi saya mau konsep, kok males ya, kayaknya petunjuknya bukan Al-Qiyamah, kayaknya Mukhtar Al-Ahadis. Diingatkan lagi sama Allah ba'da maghrib tadi itu, Mas Wandi, Mas Pri. Oh ini harus betul ini ya Allah. Kalau gitu, balil insanu ala nafsi basira. Ya betul ya. Jadi boleh gak saya katakan hakikat membaca Al-Quran itu harus menggunakan basirah. Perhatikan, bukan sekedar menggunakan mata, bukan sekedar menggunakan lesan bergerak, bukan sekedar mendengarkan dengan telinga, tapi lebih daripada itu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Lihat saya, jadi membaca Al-Quran, berhadapan dengan Quran, membaca bersuara, itu persis seperti di hadapan kekasih dengan kekasih. Matanya, pandangannya tajam, jobon jerus itu loh. Pas Rudi, iya Ustaz. Terus kasep. Betul enggak? Perkataan kekasihnya tidak hanya didengarkan dengan telinga, penuh perasaan, penuh perhatian, semua perhatian kepada diri kekasih. Betul enggak? Dan itu betul-betul ansitu wasma'u. Jadi Mas Rudi nanti kalau ngomong sama kekasihnya, rungono, ansitu wasma'u wa'adhi'u. Dari calon Mas Rudi, koyok khotbah ya Mas. Lho iya iki wejangan tengah pondok Al-Khusyuk iki. Ansitu wasma'u. Artinya disuruh itu kan dalam rangka untuk la'allakum turhamun. Apa la'allakum turhamun? Rahmat bacaan yang diturunkan. Ayo ngantuk oh. Rahmat paham ilmu laduni yang diturunkan. Bukan sekedar bacaan lesan saya. Bukan sekedar bacaan lesan kita.
tapi Allah terlibat. Ya Allah, Sukana pada malam hari ini juga ingin memperdalam. Saya terkejut tadi ketika salat Isya, karena saya Nuhun Sewu hari Senin kemarin sakit. Butudi dan kawan-kawan saya liburkan. Saya ambil surat pendek Al-Qadar. Karena Al-Qadar itu bicara tentang Al-Quran turun ke dalam hati. Bukan sekedar Al-Qadar itu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Bingung? Lailatul Qadar Al-Quran itu pasti turun di bulan Ramadan, setuju? Tapi apakah turun menyentuh ke dalam hati kita itu loh yang jadi masalah. Kalau begitu kita itu butuh Ramadan berapa kali lagi? Mbak Ida umur berapa? Berarti Ramadannya ya sejauh itu. Setuju? Kayaknya loncat Ramadannya Bu Ida. Ya Bu Tuti umur berapa? Umur sekian kan? Berarti ya Ramadannya ya itu. Iya betul ya. Apakah selama Ramadan itu pernah hatinya disentuh Al-Quran, bercucuran air mata, merinding, bergetar, pas membaca yang tidak paham jadi paham. Allah mengatakan summa inna alaina bayana. Tenang, nanti saya yang menjelaskan. Enak gak kira-kira? Enak mana sih dijelaskan guru sama dijelaskan Allah? Enak dijelaskan Allah. Terkadang penjelasan Allah juga lewat guru. Oh kadang dijelaskan guru gak paham kan? Apa mana langsung? Ya Allah, sudah pegang Al-Quran semua? Sudah. Ayatnya yang mana Ustadz? Loh? Iya. Fa'idha qara'nahu fattabi Qur'ana. Maka ketika kami membaca, maka ikuti bacaan itu. Ini kalau kita tarik dalam surat Al-Muzammil, ya, ada ayat hampir senada dengan ini. Hampir senada ya. Ya ayyuhal muzammil qum fa'andir. Astagfirullah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini inna sanulqi alaika qawlan saqila. Wahai orang yang berselimut, berdirilah. Qumil laila illa qalila. Walaupun cuma sekali salam, walaupun cuma 1 rakaat, berarti witir. Ya, jangan sampai meninggalkan salat malam itu. Ya, nisfahu boleh separuh malam, boleh sepertiga malam, boleh 1/4 malam. Yang penting jangan sampai sholat malam itu ditinggalkan. Ya. Awinggus minhu qalila, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalau sholat malam itu tolong ayatnya ditambah. Karena malam silakan yang panjang-panjang, karena sendiri silakan yang panjang-panjang. Jangan kebalik. Jadi imam panjang, sholat sendiri pendek. Ya Allah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya. Nah ini inna sanulki alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami menurunkan bacaan, perkataan yang berat. Ada yang mengartikan bahwa di antara hikmah orang yang langgeng sholat tahajud itu dikaruniai qawlan saqila. Kalau berkata itu berbobot.
Ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang mengartikan bahwa ketika kita sholat malam, khususnya membaca Al-Quran, awali dengan bacaanmu. Nanti sampai bacaan kita itu dialiri Allah. Dan itu terasa abot. Terasa abot. Mas Rudi terasa abot. Wah surung Ustaz, wah abot Ustaz. Saking ngantuk wong tingkatan Rasulullah di atas onta sampai kabotan, guseje Mas Rudi. Abot itu. Dan itu kita rasakan terkadang sebelum dialiri bimbingan bacaan Allah. Itu suara itu abot sekali. Abot, berat. Nanti kalau sudah dibimbing sama Allah itu menjadi ringan. Nikmat, indah, dan terkadang diulangi lagi, gak bisa. Bacaan sentuhan-sentuhan itu terkadang diulangi lagi gak bisa. Makanya kita harus mengemis, kita harus meminta dengan kesadaran umi, merasa bodoh, merasa gak bisa. Ada kesombongan sedikit aja gak bisa itu. Dan tahu gak, terkadang itu pintunya sakit. Terkadang pintunya cobaan. Terkadang pintunya sedekah. Tolong ini rasakan, terkadang pintunya menyantuni anak yatim. Masya Allah, untuk mendapatkan sir-sir Al-Quran itu pintunya gitu. Terkadang itu sakit. Setelah sakit, ada pemahaman Al-Quran, ada pemahaman hadis. Kita perdalam, balil insanu ala nafsihi basirah. Tolong disiapkan. Tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak paham, ada kotoran. Saya pakai kacamata, ketika kacamata kotor gak bisa melihat. Saya mendengarkan ketika telinga saya kotor gak bisa mendengar. Saya ketika flu dan pilek tidak bisa nafas hidung ini. Berarti ada kotoran. Basirah kita tertutup oleh kalla bal rona ala qulubihim ma yaksibun. Surat Al-Mutaffifin. Sekali-kali di dalam hatinya itu ada rona. Nah Bu Edi yang paling paham itu. Sudah menjawab menjadi tabirnya antara ruang tamu dengan rono. Rono nggih. Itu dari bahasa Arab itu. Ada tutupan, rono. Kalau Al-Quran kan kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kembali lagi ketika kita sholat, niatkan untuk membuka tutupan-tutupan. Masih ingat pembacaan kemarin? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Nyambung kepada sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tanpa kita sengaja, kita sekarang masuk ke al-qiyamah. Balil insanu ala nafsi basirah. Ketika tutupan itu dibuka sama Allah, basirohnya kebuka enggak? Basiroh mata kebuka? Mas Rudi lihat saya kembar apa utuh? Ketutup. Mas Rudi benci kepada saya, tidak akan bisa melihat kebaikan saya.
Mas Rudi cinta kepada seseorang tidak akan bisa melihat kejelekan yang dicintai. Gak bisa objektif ketika ada benci dan cinta. Ustaz sudah istikharah, basiroh. Ya Allah. Nah, di sini ada ayat juga yang selalu saya baca ketika membasuh muka. Tolong dilihat ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Enggak tahu jenengan ngikuti apa enggak? Bu Kiki, Bu Tuti. Semoga mengikuti sehingga kita itu satu dimensi, satu wilayah. Saya sudah sampai di Pasar Wage. Jenengan di sini. Saya kasih petunjuk di Pasar Wage, paham? Ya enggak paham. Tapi ketika saya dan jenengan itu sama-sama di Pasar Wage, saya berikan petunjuk Pasar Wage, paham? Paham. Karena antara petunjuk dengan yang dilihat itu sama. Itu loh manfaatnya satu dimensi. Ya, satu dimensi. GPS dengan kenyataan itu kalau bareng paham? Paham. Ayat dengan peristiwa kejadian masalah kita, tiba-tiba ada kajian ayat, paham? Paham. Kayak ayatnya jenengan itu terlalu kecepatan itu apa kadang? Ustaz, musibahnya belum datang. Ya diminta aja. Kalau dulu Rasulullah ketika mengkaji peristiwa dan ayat bersamaan. GPS dengan lokasi bersamaan. Kita minta bersamaan enggak? Loh kok tanggung-tanggung? Ya. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh yawma idzin basirah tadhunnu ayyuf'alu biha faqirah. Kita doa Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil supaya kita satu dimensi. Dan Sukanan dan jenengan itu masih jauh dengan dimensinya pemahaman Rasul gitu loh. Makanya harus diminta terus. Harus diminta terus. Jangan dikira pemahaman kita dengan pemahaman Nabi itu sudah belum. Makanya diminta Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Maaf sebelum saya lanjutkan. Suami istri kalau ada masalah, itu omong gagal paham loh. Sudah paham yang saya maksud? Jenengan punya masalah dengan kita, saya ngomong gagal paham. Jenengan ngomong saya juga gagal paham, karena hati ini ono opoy. Jadi orang nggak paham itu karena ada yang lain. Loh, padahal maksudku ngene loh, kok dadi ngene. Pernah kayak gitu? Pernah begini? Loh, aku mau ngomong apa ya? Ya mbo. Ingat, gagal paham itu kayak mimpi loh. Lapo, aku mau koyo ngono ya. Kalau bisa ditarik, ditarik. Betul ya? Ternyata nggak bisa ditarik. Dan itu memang hal terjadi. Setelah kita tunggu sekian hari, oh maksudnya Gusti Allah seperti itu. Dan itu memang harus terjadi. Tapi biasanya perempuan itu mikir ruwet. Lapo, awakmu ngomong iyo, lapo. Itu menghabiskan energi, sudah terlanjur. Apa pepatah mengatakan ludah tidak tidak bisa dijilat lagi ya. Iya, kalau laki-laki sudah memang waktunya terjadi. Coba sih apa sih rahasia hikmahnya Allah itu gitu. Ya, crash dengan seseorang, ya Allah, lapo aku ngomong mau itu. Ternyata sekian hari, oh ternyata semakin didekatkan dengan gagal paham. Jadi dengan gagal paham itu kan supaya didekatkan, supaya lebih memahami.
Kalau tidak didahului gagal paham, gak akan paham-paham. Loh, jenengan tahu marahnya suami, ya gagal paham. Jenengan tahu marahnya istri, ya gagal paham. Tahu marahnya istri, ya ketika marah. Ya, baik. Wajah orang yang beriman berseri-seri karena melihat Allah. Wajah orang kafir, lihat ini, muram. Saya kaitkan, wajah orang sakit itu loh. Lesu, muram, tidak bergairah, pucat. Tadunnu ayyuf ala biha fakira. Kenapa muram, sengsara? Karena mereka yakin akan ditimpa malapetaka yang dahsyat. Mas Rin, saya ajak santai. Jangan tahu kucing enggak? Kucing itu melihat jenengan takut apa tersenyum? Ingat, wajah kita ini ekspresinya tergantung yang dilihat. Betul? Ini kalau dilihat berkali-kali akan membentuk. Bedakan jenengan melihat api seperti apa? Ada energinya, ada auranya. Nah, bedakan dengan melihat air terjun. Silakan lihat hotel terbakar dengan sungai. Ekspresi muka kita beda enggak? Beda. Dari sini sudah paham? Sekali-kali jenengan ketika sholat itu adalah ekspresi sampean, adalah apa sampean? Paham? Paham? Apa? Kosong. Aduh Ustaz, gak kelihatan apa-apa. Oh, kalau gak kelihatan apa-apa mungkin bal. Mas Udi silakan sholat. Mas Udi kelihatan, oh tak salah ngikut kacamata. Sekali-kali Mas Udi sholat kacamata. Lu Ustaz, gitu rong ketok. Ternyata bukan kacamatanya, tapi ininya. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu mempengaruhi wajah. Mohon paham? Lihat saya supaya satu dimensi. Kayaknya jenengan kan dimensi alam gaib semua ini, susah ini. Ustadz kan di sini tapi yang dilihat gendruwo. Ya Allah. Berarti Al-Quran yang dibaca kemudian yang dirasakan itu berpengaruh kepada wajah. Anu Ustaz, aku mau kok tambah merem. Oh, betul. Doa yang dibaca ketika sholat yang dirasakan dengan tidak dirasakan berpengaruh kepada wajah. Kalau wajahnya datar berarti memang tidak terasa dan tidak kelihatan apa-apa. Makanya ketika memasuk muka, saya kepingin ya Allah ihsan. Saya kepingin ihsan. Ihsan seakan-akan melihat Allah. Wajahku itu banyak topengnya. Ketika membasuh muka itu buka topeng-topengku, ya paham? Terutama ibu-ibu, topeng-topeng kecantikan kosmetik itu. Iku wudu rada khusuk ora eman larang rek skincare. Wis maren wis. Supaya dengan Allah wajahnya itu bisa duk-dukan, berhadapan. Kalau berhadapan, kekasih dengan kekasih, wis gak eling apa-apa. Dunia milik berdua, yang lainnya kontrak. Kalau tidak ada wajah siapa-siapa, bisa dipastikan sholatnya kepingin selesai. Jenengan selama ini membaca Quran seperti apa?
Kalau saya belajar dan minta kepada Allah, membaca Quran itu seperti membaca surat dari kekasih. Itu tidak hanya tulisannya tok, tak pandeng sak jero-jero nih. Iki artinya apa ya? Lihat saya, maksudnya apa iki? Tak cari itu. Ngerti? Ngerti ya? Paham maksudnya itu? Oh enggak paham, hatiku masih kotor, wudhu lagi, ya Allah maksudnya apa itu. Karena enggak paham-paham. Nanti ada ayatnya, ayat ini masih terkunci, tidak mau bicara, tidak mau dipahami oleh hati yang kotor. La yamassuhu illal mutahharun. Ya Allah semoga saya dan jenengan satu dimensi. Kalau satu dimensi itu paham yang dimaksud itu. Dan semoga Allah dan Rasul itu mau kita dekati dengan dimensi kita yang masih kotor. Ya Allah bersihkan, pahamkan, ya Allah bersihkan, pahamkan. Allah kalau mengunci itu seenaknya loh, dibuat gak paham bertahun-tahun, dibuat tidak paham hadisnya itu bertahun-tahun. Tapi kalau sudah dibuka sama Allah, loh kok tiba-tiba paham ya. Kemarin kan saya tanya Pak Ghafur, jenengan ini gak paham kok gak tersiksa belas sih. Mas Wadi, jenengan itu loh gak paham itu gak tersiksa belas. Karena sudah bertahun-tahun tidak paham. Ada si fulan itu sholatnya tidak khusyuk, itu tidak tersiksa karena tidak pernah khusyuk. Orang itu kalau setelah kaya, miskin, gak punya uang, tersiksa gak? Tersiksa. Orang itu kalau pernah ruangan ber-AC, kemudian ruangannya biasa, tersiksa gak? Orang itu kalau sudah terbiasa hatinya nur, adem, damai, nur dengan sholat, nur dengan Quran, tiba-tiba kering kerontang, tersiksa gak? Karena dia punya furqan, punya pembeda, punya dua alam. Alam apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batin. Coba jangan ngaji kayak gini ya. Dipahamkan, jelek, merinding bergetar, ada keimanan baru, tiba-tiba suatu malam itu ngajinya ngantuk. Mana yang ngantuk mana? Ngantuk. Itu tersiksa. Dan lebih tersiksa ustadznya Pak Toto. Karena ustadznya terkontaminasi dengan rasa kantuk yang tuh double-double itu. Ini kayaknya ustadznya curhat ini, ya Allah, ya Allah. Bisa dipahami ya, mari kita selalu membersihkan diri lewat wudhu yang semakin sempurna, lewat sholat yang semakin sempurna, lewat ibadah amal-amal yang semakin ditingkatkan. Itu nanti akan membuka tutupan-tutupan hati. Kalau tutupan-tutupan hati ini dibuka, maka akan menjadi basiro. Basiro itu penglihatan dhahir batin. Kalau basironya itu sudah dibuka sama Allah, akan dibuat paham zahir dan batin. Jadi kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, itu umpamakan seperti membaca suratnya kekasih. Tidak puas dengan makna satu. Apa ya yang dimaksud ini? Semoga saya gak gagal paham yang dimaksud Allah ini. Semoga saya tidak gagal paham yang dimaksud oleh Rasulullah. Semoga saya tidak gagal paham yang dimaksud oleh kekasihku. Jangan gagal paham dimaksud kekasih, itu innalillah gak kira-kira? Hah? Iya gak? Kekasihnya itu maksudnya kayak gini, tiba-tiba gagal paham, itu rasa getunnya itu menyesalnya seperti apa? Lo kita itu lo baca Al-Quran gak paham-paham itu kok gak getun belas itu loh.
itu menunjukkan masih kok kayaknya kita ini belum kekasihnya Allah. Kok kayaknya kita itu belum siapa-siapanya Allah. Ada lagi, kok kayaknya kita itu belum yang dimaksud Allah. Ada itu masih surat Maryam itu, wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Ini lama enggak keluar. Siapa yang dipilih, wa mimman hadaina, siapa yang diberi hidayah, wajtabaina, dan dipilih oleh Allah, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu tersungkur, tersujud, menangis, dan ditambah yang tidak paham jadi paham. Kata kuncinya adalah diberi hidayah dan dipilih. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadau wa bukiya. Barang siapa yang saya pilih, saya beri hidayah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka tersungkur, tersujud dan menangis. Bisa tersungkur, tersujud dan menangis tidak setiap saat. Tadi, nah mari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Saya sholat di sini, Ustadz Wildan ngimami di Masjid Tadkirah, nada Syekh Maher. Tak nangis saya, ya Allah. Ingat ketika di Tanah Suci, tadi pagi ketika di depan sekolah ada pengeras suara tentang mahalul qiyam, gak kuat ya. Ya Allah, rindu itu datang dengan tiba-tiba. Sentuhan itu datang dengan tiba-tiba, kita tidak tahu. Ya Allah, datang dengan tiba-tiba. Wa mimman hadaina, wa mimman hadaina, barang siapa yang kami beri hidayah, petunjuk, wajtabaina, dan kami pilih. Kata kunci adalah petunjuk atau hidayah atau dipilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kharru, tersungkur, sujadan, tersujud, wa bukiya, dan menangis. Saya dulu punya analog, semoga panjenengan paham. Jenengan pernah nggak mendapat share-sharean WA yang nyasar? Itu kira-kira paham nggak? Nggak paham. Baca berulang-ulang, paham? Karena tidak ada pengantar pembicaraan. Tapi kalau WA ini dituju kepada orang yang dituju, paham? Paham. Dari sini paham maksudnya. Kalau kita baca Al-Quran kok nggak paham-paham, belum diberi hidayah dan belum dipilih. Baca terus saja, terus saja. Jangan putus asa, hilangkan kesombongan, hilangkan rumah sudah tahu.
sampai nanti dipahamkan. Barangkali ayatnya masih nyasar. Jenengan pernah nggak sholat nyasar? Sering. Badannya di masjid tapi jiwanya nyasar. Jenengan pernah nggak di depan Al-Quran kemudian jiwanya nyasar? Keturun sampai ilerin atas itu nyasar nanti itu. Jenengan pernah nggak ngaji kayak gini jiwanya nyasar? Oh, ustadznya sudah sodaqallahul azim loh, berumari jadi. Yaitu kita harus minta dua, hidayah dan dipilih. Beberapa Rabu kemarin kan kita bicara betul tanda dipilih, tanda dipilih, tanda dipilih, tanda dipilih. Dipilih Allah itu ada tandanya dan langsung dari Rasulullah. Siapa sedin? Man aradallaha bi khairin, barang siapa dikehendaki Allah baik, faqahahu fiddin, dipahamkan rahasia-rahasia agama. Kalau saya bilang agama itu pasti Quran, hadis, syariat itu. Wa zahadahu fid dunya, dibuat zuhud dunia. Yang ketiga, wa bassarahu fi uyubihi, ditunjukkan aibnya, kekurangannya. Tiga hal ini gak bisa dipisah-pisahkan. Yang tidak paham jadi paham. Jadi kalau baca Al-Quran gak paham-paham itu mungkin belum dikehendaki. Masih terkunci ayat ini. Berapa kali kita baca surat Al-Qiyamah? Berapa kali kita baca surat Al-Fatihah? Berapa kali kita baca surat Al-Ikhlas tapi gak paham-paham, belum dikehendaki. Kenapa belum dikehendaki? Halah Al-Ikhlas lu, amalanku wis selawe tahun. Dia itu menjadi tutupan itu. Ini yang kita minta, faqahahu fiddin, dipahamkan. Jenengan enak mana sih? Masih tertutup dengan sudah tersingkap. Enak sudah tersingkap. Nah tersingkap ini namanya basiro enggak? Iya, basiro. Dan menyingkap ini yang dikehendaki. Mas Sudi, enak mana? Membuka sendiri apa dibuka? Kalau membuka sendiri Mas Sudi, itu jenenge ngintip. Tapi kalau dibuka semuanya, ya minta dibuka Allah itu saya. Apalagi kalau dibuka dadanya Allah. Ya. Dulu ketika kita di pesantren selalu diijazahi baca surat Al-Insyirah supaya ilmu itu mudah masuk. Silakan jenengan hatinya sumpek. Saya jelaskan berkali-kali lah nggak paham. Karena hatinya penuh dengan sumpek. Ustadznya menjelaskan begini, pikirannya ke sana, betul nggak? Apa itu Pak Toto, si Fulan itu bertamu kepada saya dengan membawa banyak masalah. Saya ngomong mulai A sampai Z itu nggak didengarkan karena dia sibuk masalah. Ngomong. Salah dia seperti itu. Seharusnya ayo ngobrol. Nanti akan terurai jawaban-jawaban masalah. Ngerti maksudnya? Kepada Allah itu juga begitu. Kalau menghadap kepada Allah jangan sibuk masalahmu. Jari Gusti Allah, aku jane wis ngerti, madhep posik. Tapi sampai dablek wis pokoke tidak mengutamakan madhep, connect, nyambung, nyampe. Dulu sudah pernah saya bahas itu, banyak yang salah mengartikan ayat ini. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat, sabar dan salat. Jadi ketika banyak masalah menghadap kepada Allah, betul?
ketika banyak masalah menghadap kepada Allah, Allah yang pemasalahnya gitu. Hah? Ya, masalahnya taruh dulu. Wa ila rabbika farghab. Masalahnya taruh dulu ke Allah dulu. Kalau tinggalkan dulu. Dan Allah itu tahu kalau kita datang banyak masalah. Allahnya dulu. Nah, tinggalkan dulu. Loh, tiba-tiba selesai gitu. Bukan masalahnya di depan. Ini beda tipis gak itu? Bukan masalahnya di depan, tapi Allahnya di depan. Utamakan dialog dengan Allah, utamakan dialog dengan Quran, utamakan dialog dengan doa-doa hadis yang dalam sholat itu loh. Itu utamakan dulu, jangan mengutamakan masalah. Jenengan kalau ngobrol orang yang banyak masalah, itu mengutamakan obrolan apa mengutamakan masalah? Masalah kan? Nah, itu biasanya banyak kesalahan di antara orang yang datang kepada Allah, sholat membawa masalah. Akhirnya gini, aku mari sholat kok tambah senep. Ya karena di dalam sholatnya kan tambah iling masalah. Bukan begitu caranya, tapi datang kepada Allah, ikhlas, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ini hadiah dari Allah. Semoga hati kita semakin bersih, basirah, dipahamkan Al-Quran dan hadis. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.